Pertama, saya mengucapkan terima kasih ke Pupuk FKP dan JCS yang memberikan yang memfasilitasi diskusi mengenai paper ini. Ini paper yang kedua. Yang pertama kemarin kita diskusi mengenai teknologi dengan politik. Sekarang kita melihat dampak dari teknologi, terutama teknologi digital dan computing teknologi terhadap ekonomi atau labor market. Nah, menurut saya ini satu topik yang sangat menarik sekali karena mungkin buat labor ekonomis, karena belakangan kita melihat tren di mana labor share itu semakin turun. Di saat yang bersamaan juga kita melihat inovasi teknologi yang begitu cepatnya. Yang jadi ya betul. Nah, yang jadi isu adalah, dan ini sebetulnya juga yang terjadi di banyak episode ketika terjadi perubahan teknologi, adalah bahwa teknologi selalu membawa efek yang disruptif terhadap labor market, dan kita merasakan sendiri, misalnya seperti adanya Gojek ataupun Uber, ataupun kemudian bagaimana perubahan retail industri yang belakangan ini, misal Alfamart, Indomaret sampai ke pelosok-pelosok karena adanya perubahan teknologi. Nah, itu yang dicoba dilihat di paper ini. Jadi ketika belakangan kita concern mengenai inequality, sebetulnya gejala-gejala dampak negatif teknologi komputer ataupun digital secara umum itu sudah terjadi di negara-negara maju, terutama di tahun 1970-an dan 1980-an. Jadi ada satu puzzle di labor market di negara-negara maju seperti Amerika, yaitu di mana permintaan tenaga kerja yang skill cenderung menaik, dan di saat yang bersamaan premium dari pekerja-pekerja ini juga naik, tumbuh cepat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi di labor market di Amerika pada saat itu. Nah, salah satu hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan puzzle ini adalah adanya skill bias technological change. Ini yang tadi dibilang sama David, adalah bahwa perubahan teknologi produksi saat ini menguntungkan orang-orang yang memiliki skill, dan itu memang yang terjadi sekarang ini. Jadi perubahan teknologi, pertumbuhan aplikasi, dan juga pertumbuhan digital based economy menguntungkan banyak orang-orang yang memiliki pendidikan relatif lebih baik. Nah, salah satu penjelasan terhadap skill bias technological change di Amerika adalah introduction computers dan teknologi yang terkait di industri. Jadi pada saat di tahun 1970 dan 80-an terjadi di Amerika upgrading capital di industri-industri Amerika, yang di saat yang bersamaan permintaan terhadap tenaga kerja yang berpendidikan naik, premium juga naik. Jadi banyak mengatakan seperti Kruger dan Katz mengatakan bahwa komputer itu sebagai cikal bakal penyebab gap earnings antara mereka yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah, dan itu persisten efeknya, dan jangka panjang itu yang terjadi hingga sekarang. Nah, kemudian dari kelompok yang optimistik mengenai perubahan teknologi mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam situasi yang on the brink of the fourth industrial revolution. Jadi revolusi industri pertama kita menemukan mesin uap, revolusi industri yang kedua kita menemukan electricity, yang ketiga tahun 60-an terjadi atomisasi mesin-mesin produksi, sehingga banyak negara-negara di post-war period itu tumbuh dengan cepat, dan yang terakhir adalah yang terkait dengan digital teknologi digital dan komputer. Dan ya, kita bisa saksikan sendiri bahwa aplikasi software ataupun teknologi itu tumbuh cepat. Dan kemudian ini juga report dari Bank Dunia, dan kalau nggak salah kan dipresentasi di sini ya, mengenai digital dividends, bahwa perkembangan teknologi digital yang masif ternyata memberikan kesempatan buat mereka yang selama ini terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap misalnya dalam konteks ini pasar tenaga kerja. Misalnya satu laporan Bank Dunia mengatakan di Eropa Timur terjadi peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja yang cukup drastis, karena
telemarketing tumbuh subur di sana. Dan itu disebabkan karena teknologi membuat jam kerja menjadi jauh lebih fleksibel. Begitu juga kalau misalnya kita lihat Facebook, Twitter, ibu-ibu rumah tangga menjual barang-barang, ya itu kan lewat Facebook dan media-media sosial. Jadi kalangan yang optimistis melihat bahwa teknologi memiliki dampak ataupun memberikan kesempatan yang sangat besar. Tapi kemudian juga tadi sempat ngomong sama Mas Raymond, kritik terhadap kalangan optimis. Oke, kita melihat inovasi yang tumbuh cepat, atau kalau meminjam bahasa Bob Solo mengatakan saya bisa melihat komputer di mana-mana, tetapi saya tidak bisa melihatnya di statistik. Maksudnya adalah ada komputer di mana-mana, tapi dampak komputer di makroekonomi itu tidak terlihat. Bahkan yang terjadi sekarang adalah misalnya kita menyaksikan inovasi di digital teknologi begitu cepat, tapi yang terjadi di Amerika justru productivity slowdown. Jadi bagaimana kita mereconcile dua fakta yang berbeda ini sesuatu yang sulit. Tapi saya tidak akan masuk ke debat mengenai makronya karena itu bukan bidang saya. Saya hanya akan melihat sesuatu yang sifatnya lebih mikro. Kalau kita lihat di banyak studi yang menggunakan data mikro, hampir sebagian besar menemukan adanya hubungan yang positif antara menggunakan komputer di lingkungan kerja dan earnings. Kemudian banyak yang mendefinisikan bahwa ini disebabkan karena komputer membuat tenaga pekerja menjadi lebih produktif, dan ketika produktivitas mereka naik, earnings mereka otomatis akan naik. Tapi kritik terhadap kelompok yang optimistis ini di Amerika Mikro mengatakan bahwa mungkin saja yang kita observe itu adalah hubungan positif antara komputer dengan earnings, tapi kita miss bahwa kita tidak mengukur unobserved productivity. Jadi orang-orang yang punya tendensi produktivitas tinggi cenderung pergi ke pekerjaan yang memang memiliki teknologi yang lebih advance di saat yang bersamaan. Tentu saja karena produktivitas tinggi mereka dibayar lebih tinggi. Jadi yang terjadi adalah bukan komputer menyebabkan orang lebih produktif, tapi pada dasar orang itu produktif, ke tempat kerja yang memang menggunakan komputer ya memang dia earningsnya lebih tinggi. Jadi ini yang dikritik dari evidence ini. Jadi interpretasinya yang dikritik. Karena itu kemudian bagaimana kalau studi-studi yang mencoba mengontrol unobserved productivity. Artinya kan kita bicara mengenai produktivitas, tapi produktivitas itu tidak tercapture di data. Bagaimana kalau kita kontrol itu melalui panel data ataupun model fixed effects? Nah ternyata ketika dikontrol dengan metode panel data, efek di komputer itu menjadi nol, hilang sama sekali. Nah kemudian yang pengkritik ini mengatakan ternyata efek komputer itu hanya ilusi, bahwa semua ini disebabkan karena kita tidak melihat kita tidak mengontrol produktivitas yang tidak tercapture di data. Dan itu menjelaskan kenapa kemudian kritik si Solo itu tadi, makanya di makro kita tidak menemukan efek ya karena memang efek dari komputer adalah ilusi. Nah ini yang di makalah ini saya menjawab bahwa mungkin tidak sepenuhnya ilusi, tapi ada efeknya. Dan salah satu kontribusi dari paper ini adalah kita bisa men-setup satu model yang fleksibel yang menjawab masalah tadi mengkontrol unobserved productivity, tapi di saat yang bersamaan model itu fleksibel sehingga kita bisa meng-capture efek dari komputer. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah ini konteksnya kita bisa melihat bahwa ada perkembangan pertama khusus untuk negara-negara berkembang, riset di bidang dampak teknologi terhadap labor market relatif terbatas. Literatur yang saya dapat hanya ada 3 termasuk paper saya. Jadi 2 selain paper saya. Kemudian di saat yang bersamaan kita melihat pertumbuhan ICT yang cukup pesat, dan juga kita menyaksikan adanya satu bisnis model yang relatif baru, ya tadi seperti Gojek dan Uber. Nah, kalau kita baca laporan World Bank mengenai tenaga kerja di Indonesia di 2010, ada satu bab yang menarik bahwa mereka bahwa
setelah tahun 2004 hingga 2007 kita melihat adanya peningkatan dramatis dari wage premiums. Yang jadi soal adalah ketika wage premiums itu naik, kemudian saat yang bersamaan supply terhadap skill labor juga naik, dan demand terhadap skill labor juga tetap naik. Jadi kita melihat pattern yang dengan negara-negara maju di tahun 1970-1980. Nah, di saat yang bersamaan studi dari Arif, Sumner, dan Ram tahun 2014 di BIES menunjukkan adanya peningkatan expenditure inequality. Jadi ada dua cerita di mana di satu sisi kita melihat adanya wage premiums yang terus naik, terutama untuk orang-orang yang berpendidikan. Di saat yang bersamaan kita melihat adanya inequality. Tapi memang pada saat itu studi Arif itu melihat bahwa berargumen bahwa mungkin channel yang menyebabkan inequality itu kan commodity boom, minimum wage, ataupun informalisasi. Tapi menurut saya tiga penyebab ini sebetulnya temporer terhadap income. Dia bukan permanen. Nah, kalau perubahan teknologi itu bisa berdampak dalam jangka panjang dan permanen. Ini yang menjadi concern. Nah, yang konteks ini lebih teknis. Konteks yang kedua ini, pertama gini, kenapa kita tidak menemukan efek dari komputer ketika kita mengontrol unobserved productivity? Karena literatur sebelumnya kan menggunakan fixed effect models. Nah, fixed effect model itu mengandalkan variasi di individu yang sama. Jadi katakanlah saya diobservasi tahun ini, kemudian diobservasi tahun depan, maka yang dilihat adalah bagaimana variasi variabel komputer saya tahun ini dengan tahun depan dan earning saya. Nah, ketika kita mengandalkan variasi dalam individu yang sama, sebetulnya problemnya adalah ketika variabel komputer itu diukur terjadi measurement error dan korelasi dan serial correlation, maka yang terjadi adalah attenuation bias. Jadi gini, ceritanya adalah kalau kita tidak kontrol unobserved heterogeneity dari produktivitas, maka model yang mengandalkan OLS itu akan menyebabkan efek dari komputer naik drastis. Tapi ketika kita mengontrol unobserved heterogeneity, namun ada measurement error dan serial correlation di variabel komputer, yang terjadi adalah bias ke bawah. Jadi attenuation bias. Jadi efeknya menuju ke arah nol. Nah, yang jadi ini bisa nggak kita buat setup satu model yang kita menjawab persoalan upward bias, tapi di saat yang bersamaan juga mengatasi masalah measurement error plus serial correlation. Nah, yang terakhir adalah mengenai konteksnya adalah studi-studi yang menggunakan panel data fokus hanya earnings dalam periode yang pendek. Jadi kalau saya katakan itu lebih ke transitory income. Misal earning tahun ini dengan earning tahun depan misalnya. Sementara teknologi itu dampaknya dalam jangka panjang. Misalnya kita bicara mengenai efek dari electricity itu baru tercapture di data makro itu setelah 10 hingga 15 tahun. Jadi periodenya sangat panjang. Jadi yang mungkin relevan untuk kita lihat bukan transitory income. Jadi yang kita taruh di sebelah kiri bukan transitory income tapi permanent income. Ini secara mungkin ini aksidental karena saya menggunakan data IFLS, dan data IFLS itu bagusnya sih sebetulnya memang periode dalam periode yang lebih pendek, tapi kemudian IFLS periode lebih panjang. Jadi ini sebetulnya perubahan income yang ada di IFLS itu bisa kita interpretasikan sebagai permanent income, perubahan yang dalam terjadi yang cukup panjang. Oh, metodenya boleh langsung tanya kan? Boleh. Kalau itu masih balik ke minimum base. Nanti di berikutnya akan dikontrol nggak soalnya minimum base itu saya bilang bisa juga permanen. Kalau ekspektasinya bahwa ini akan terus naik seperti yang pemerintah satu, minimum base itu kan membuat pengusaha daripada gajinya sama terpaksa 3 juta mending ngambil D3 daripada SMA 1 yang lebih skill. Kedua, dia kalau gajinya sekian lebih baik ganti mesin, robotisasi. Kalau robotisasi butuh skill, nah itu menurut saya efeknya besar sekali.
Dan berdasarkan survei saya, bagaimana reaksi mereka terhadap minimum wage itu memang salah satunya kompensasi, pindah lokasi dan sebagainya. Pokoknya saya merasa bahwa efek dari minimum wage ini cukup kuat, dan itu bisa mempengaruhi penelitian ini enggak? Bagaimana mengontrolnya, itu aja. Thank you Mas. Ini input yang ini. Saya tidak spesifik mengontrol minimum wage ya, tapi yang saya kontrol nanti adalah province fixed wage. Jadi kalau kita asumsikan misalnya minimum wage itu di level provinsi, sebetulnya itu sudah tercapture di province fixed. Masalahnya adalah data, tapi nanti coba saya lihat kalau di level yang lebih rendah ya, apakah kemudian ceritanya berubah atau tidak. Tapi saya setuju mengenai minimum wage mempengaruhi ekspektasi dan mungkin juga punya efek yang permanen terhadap saya lanjut. Nah, pertanyaan di studi ini adalah, pertama, kita bisa mendapatkan evidence nggak sih dampak dari komputer terhadap earnings. Yang kedua, yang seperti saya diskusikan sebelumnya adalah, mungkin nggak kita membuat satu model yang bisa mengadres homogeneity di saat yang bersamaan juga menjawab masalah measurement error dan serial correlation. Terus kedua itu adalah apakah efeknya robust. Kan tadi studi-studi yang menggunakan panel data menemukan ketika mereka mengontrol dengan fixed effect, efeknya hilang. Dan kemudian bisa nggak sih kita membuat atau menginterpretasikan itu causal. Memang ini agak strong claim, tapi modifikasi dari model econometric memungkinkan sebetulnya mirip dengan kalau kita melakukan randomized control trial, sehingga kita bisa menginterpretasikan causal, walaupun saya harus hati-hati karena mungkin ini terlalu strong. Yang terakhir lebih ke arah ini hanya conjecture aja sih, apakah ada implikasi terhadap earnings inequality. Nah, yang saya lakukan adalah saya memodifikasi model Mixer. Sebetulnya ini dapat dari satu paper di Labor Economics, cuma kurang diapresiasi. Somehow citationnya sangat kecil, tapi sebetulnya sangat useful untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini. Dan saya menggunakan job transition. Jadi job transition mereka yang berpindah dari sektor informal ke formal, terus job stayers, orang yang tidak berubah, dan juga orang yang pindah dari formal ke informal. Saya coba preview resultnya. Pertama, komputer menyebabkan earnings yang lebih tinggi, dan komputer premium itu sekitar 9,6% sampai dengan 11,1%. Nah, kalau kita lihat perspektif, saya agak lupa mengenai return terhadap pendidikan tinggi, kalau nggak salah tidak sebesar ini. Tapi saya harus cek lagi. Nah, ini yang temuan yang kedua yang menurut saya memungkinkan bisa terjadi perubahan earning structure, karena pertama pekerja perempuan, kemudian educated workers, dan mereka yang pindah dari sektor informal ke formal menerima premium yang lebih tinggi. Dan studinya Mas Aryo bagus sama apa kan tentang general difference ya. Nah, itu menarik. Apakah kemudian teknologi justru punya potensi untuk mengurangi gender discrimination di labor market kalau misalnya memang ini konsisten? Nah, saya juga menemukan bahwa ketika kita tidak mengontrol unobserved productivity, yang terjadi adalah biasnya luar biasa, 87%. Jadi kita overestimate dampak dari komputer. Tetapi model yang lebih fleksibel juga mengatasi attenuation bias, jadi bias yang ke arah bawah. Nah, yang juga saya pada kira dari semuanya ini, saya menemukan bahwa earning premiums itu relatif robust terhadap berbagai bentuk econometric specification. Oke, di sini beberapa literatur yang relevan dan terkait dengan studi saya. Pertama adalah teknologi baru umumnya mentransformasi organisasi ekonomi. Yang paling jelas adalah mengurangi biaya dari koordinasi dan juga perubahan dalam organisasi produksi. Nah, contohnya
contoh yang paling jelas itu kan sebetulnya kayak lagi-lagi Gojek ya, menurut saya Gojek itu relevan sekali karena Gojek itu mengurangi biaya produksi cost dari koordinasi antara mereka yang membutuhkan transportasi dan mereka yang punya idle capacity. Dipertemukan dengan app Gojek itu. Atau yang sebetulnya juga bisa dilihat adalah bagaimana retail yang model Indomaret dan Alfamart itu yang menyebar sampai ke daerah, sampai di daerah Jogja Dalaman ada Indomaret. Saya cukup surprise. Kenapa? Karena bayangkan kalau 10-15 tahun yang lalu kita terbiasa dengan istilahnya mom and pop stores yang sifatnya lokal, yang kalau mencatat inventory punya buku besar, dicatat seperti itu. Nah sekarang inventory Indomaret itu kan tinggal ketika kita beli barang, kemudian mereka langsung otomatis masuk ke database-nya dan menginformasikan, oh yang di sini kurang ini, yang di sana kelebihan ini. Jadi proses ini memungkinkan retail seperti Indomaret dan Alfamart sampai ke daerah-daerah. Nah di saat yang bersamaan juga environment pekerjaan juga berubah dan ini mempengaruhi relatif demand. Jadi kalau kita lihat juga sekarang penjaga-penjaga stores itu kan relatif lebih mudah, mereka lebih update terhadap teknologi, mereka bisa mengoperasikan komputer, beda dengan 10-15 tahun yang lalu. Dan itu terjadi cukup cepat. Yang kedua adalah computers dan earnings. Ini yang tadi saya katakan bahwa hampir seluruh studi yang melihat hubungan antara computer use at work dengan earnings hampir melihat asosiasi yang positif. Dan yang terakhir adalah compensating differentials. Ini literaturnya Michael Adam Smith. Jadi idenya adalah bahwa orang yang melakukan pekerjaan dalam lingkup pekerjaan yang memiliki disability, mereka harus dikompensasi lebih besar. Tapi juga bisa dalam hal yang sebaliknya, orang yang punya pendidikan dikompensasi lebih besar supaya mereka mau bekerja di bidang itu. Gitu. Jadi literatur yang terkait juga dari paper ini terkait dengan compensating differential. Sorry, Yeah. How do you measure computer use? Oh ya, nanti saya jelaskan. Atau mau ini. Jadi di FLS itu ada, atau bentar aja ya? Bentar aja deh. Bentar aja ya. Misalkan nanti Ini dibedakan antara sektor nggak? Misalnya ada kan sektor-sektor tertentu emang yang pastinya semua pakai komputer lah ya gitu. Ya, dibedakan. Oke, itu background. Nah, ini oh ya sekarang saya jelaskan mengenai bagaimana saya mendefinisikan computer use di studi ini. Pertama, kalau kita lihat data FLS, data FLS itu punya semacam Likert type question. Jadi menanyakan seberapa sering Anda menggunakan komputer di pekerjaan Anda. Jadi ada almost all time, jadi sering, kemudian hampir sebagian besar waktu, kemudian jarang sampai tidak pernah sama sekali. Nah, saya mendefinisikan dua yang pertama, yang paling sering dengan yang cukup sering sebagai menggunakan komputer, dua yang terakhir sebagai tidak. Tapi ketika saya coba, artinya yang tiga definisi itu menggunakan komputer dan yang tidak sama sekali menjadi nol, tidak merubah dari koefisien. Tapi kira-kira ini gambaran bagaimana saya mengkonstruk computer use di data ini. Nah, kita lihat, saya coba breakdown, ini data FLS 4 dan 5. Kita lihat bagaimana pengguna komputer berdasarkan gender. Kita lihat bahwa perempuan lebih mendominasi dibandingkan dengan laki-laki. Penjelasannya mungkin adalah bahwa tipe pekerjaan perempuan relatif berbeda dengan laki-laki. Misalnya seperti clerical atau administratif itu banyak menggunakan komputer. Tapi yang menarik juga sebetulnya kalau kita bandingkan 2007 dengan 2014 itu laki-laki semacam catching up menutup gap dari menggunakan komputer. By sektor, saya tidak bisa breakdown sektor terlalu terperinci karena memang data FLS sangat sensitif ketika kita memberikan lebih terperinci. Tapi yang bisa kita lihat adalah service sector dia mendominasi di 2 tahun ini, 2007 dan 2004. Tapi hal yang cukup surprise buat saya adalah primary sector semacam agriculture dan mining itu catching up. Jadi
tumbuh sangat tinggi sekali mereka yang menggunakan komputer. Nah ini by education. Jadi hampir mayoritas mereka yang menggunakan komputer adalah mereka yang berpendidikannya setidaknya college education. Jadi ini yang jadi concern mengenai dampaknya terhadap earnings inequality. Dan ini juga isu kenapa biasanya inovasi teknologi digital atau komputer selalu menguntungkan mereka yang berpendidikan. Karena memang mereka yang paling sering menggunakan, satu sisi mereka mendapatkan premium seperti dari pendidikan, di saat yang bersamaan mereka mendapatkan premium juga dari menggunakan komputer. Jadi orang yang lebih produktif menjadi sangat produktif. Nah ini yang menjadi concern mengenai dampaknya terhadap earnings inequality. Dan anak-anak muda. Jadi yang menggunakan komputer adalah anak-anak muda yang berusia 18-24 hingga 34 tahun. Jadi kira-kira ini. Nah kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita lihat earnings dan mereka yang menggunakan komputer dan mereka yang tidak menggunakan komputer. Kita lihat distribusinya. Nah yang hitam ini adalah yang menggunakan komputer, yang grey ini yang tidak menggunakan komputer. Ini dari data FMS digabungkan di Bureau of Leader. Nah kita bisa lihat bahwa median income dari mereka yang median earnings dari mereka yang menggunakan komputer itu lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan komputer. Cewek pakai komputer cewek. Nah itu. Satu hal menarik adalah lahir. Nah itu nanti gue masukkan orang seperti cewek, gue masukkan dalam modelnya nanti. Fax email gue. Nah tapi yang menarik juga yang menggunakan komputer variasinya lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan komputer. Jadi volatilitasnya lebih tinggi buat mereka yang tidak. Nah ini juga hal yang menarik. Ternyata computer skill itu mengkompensasi penurunan produktivitas karena usia. Jadi biasanya kan semakin seiring dengan life cycle income, semakin seiring orang berusia, maka produktivitas mereka semakin turun. Dan ini yang terjadi dengan mereka yang tidak memiliki, tidak punya computer skill. Tapi yang terjadi apa? Orang yang punya computer skill somehow bisa mengkompensasi penurunan produktivitas yang disebabkan oleh usia. Jadi mereka terus semakin produktif. Dan ini juga sebetulnya punya impact terhadap inequality. Kenapa? Karena orang-orang yang relatif berusia di atas 40 tahun, mereka memiliki aset lebih banyak, dan mereka yang memiliki skill komputer, mereka bisa manage itu jauh lebih tinggi, karena produktivitas mereka lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang relatif tua tapi tidak punya computer skill. Nah, ini melihat efek dari pendidikan dan juga penggunaan komputer. Kita lihat di sini misalnya years of schooling. Di sini adalah monthly earnings. Kita lihat bahwa sebetulnya ketika pendidikannya di bawah SMP itu tidak ada perbedaan antara mereka yang memiliki computer skill atau enggak. Jadi education itu komplementari terhadap computer skill. Baru kita lihat efeknya setelah di antara mereka yang di atas SMP dan SMA. Ada gapnya. Nah ini yang menunjukkan ternyata pendidikan, computer skill dan teknologi yang terkait dengan komputer itu saling melengkapi. Sampai sini. Nah sekarang kita membahas mengenai empirical strategy. Jadi tadi cerita mengenai apa yang terjadi dengan mereka yang menggunakan komputer. Sekarang saya akan lebih spesifik mengenai modelnya. Pertama yang saya lakukan adalah saya memodifikasi standar Mincer model. Biasanya Mincer model ini tidak ada dua latent heterogeneity. Hanya misalnya kalau ini adalah computer variable, ini earnings, X adalah karakteristik dari pekerja. Yang saya lakukan adalah saya modifikasi, saya memasukkan latent heterogeneity. Ada dua tipe unobserved productivity yang saya masukkan. Pertama adalah alpha positif. Alpha positif ini adalah unobserved productivity yang berkorelasi positif terhadap computer use dan juga berkorelasi positif terhadap earnings. Jadi ini orang-orang yang menggunakan komputer
punya produktivitas tinggi, pergi ke tempat pekerjaan yang menggunakan komputer, dan karenanya earningsnya lebih tinggi. Alpha negatif adalah mereka yang ini adalah unobserved heterogeneity yang berkorelasi negatif terhadap computer use, tapi berkorelasi positif terhadap earnings. Ini yang Philips bilang JW seperti ini. Jadi apa namanya? Sorry, maksud saya adalah reorganisasi dari skills, reorganisasi skills itu merubah reorganisasi workplace itu merubah skill beberapa orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya skill seperti istilahnya soft skill, seperti people skill, interpersonal skill yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tapi dia nggak benar, dia bukan soft skill, hard power dia. Oke. Direkam nih. Yudo udah aman. Gue edit. Oke. Itu pantas nggak mau respon. Jadi misalnya orang-orang yang berada di top manajerial, mereka menginvestasikan di people skill, mereka menggunakan komputer sedikit. Mereka mendelegasikan tugas-tugas rutin kepada staf-staf mereka. Jadi staf-staf mereka yang menggunakan lebih banyak komputer, sementara mereka menggunakan sedikit. Dan ketika kita masukkan dua unobserved heterogeneity, ini protes kita tidak bisa mengestimasi model ini dengan fixed. Salah satu yang memungkinkan adalah menggunakan first difference. Jadi sebelum ke sini, ini yang jadi problem dan perdebatan kenapa ada yang mengatakan bahwa efek dari komputer adalah ilusi. Salah satunya adalah endogeneity di variabel komputer. Yang dimaksud dengan endogeneity di sini sebetulnya adalah ketika committed variable berkorelasi dengan computer use dan kita tidak mengontrol itu. Tapi dengan first difference, maka ini hilang. Jadi sebetulnya secara teknis first difference ini tidak jauh berbeda dengan standar first difference, walaupun berapapun sebanyak apapun heterogeneity yang kita masukkan. Tetapi secara konseptual ini berbeda. Kenapa? Karena nanti ketika kita estimasi ini, alpha 1 di sini akan berbeda dengan alpha 1 di sini, magnitude. Kalau latent heterogeneity ini yang mendominasi, yang berkorelasi terhadap computer use, ini yang mendominasi, maka kita bisa prediksikan alpha 1 ketika kita menggunakan first difference ini lebih kecil daripada ini. Jadi bias upward. Tapi kalau yang ini yang mendominasi, sebaliknya, jadi bias downward. Nah, ini menjadi penting ketika kita memodelkan relationship between computer use dengan earnings dalam bentuk seperti ini, karena kita bisa melihat sebetulnya mana yang mendominasi. Tapi kemudian kan kritik terhadap literatur sebelumnya yang mengatakan bahwa ada efek yang komputer terhadap earnings adalah mereka rely heavily di computer use ini dengan asumsi bahwa variabel computer use itu diukur tanpa measurement error dan tidak ada korelasi yang sering. Masalahnya adalah kalau ada measurement error dan korelasi serial, maka alpha 1 ini bias ke bawah, attenuation bias. Jadi komputer seolah-olah tidak ada efek. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita membuat satu model yang lebih fleksibel, yang demand less dari variasi di komputer, tapi bisa mengontrol unobserved heterogeneity ini. Dan ternyata dan salah satu kontribusi paper ini adalah ya kita bisa men-set up model itu. Jadi melakukan first difference sama, dua latent heterogeneity ini hilang karena kita melakukan first difference, karena ini time constant, time invariant, jadi tidak berubah, hilang. Tetapi kita demand less terhadap variasi, terhadap business variation. Kita tidak hanya melihat variasi di individu yang sama, tapi ketika mereka berubah pekerjaan. Jadi di sini perbedaan dengan model ini. Nah ini di sini juga kita bisa lihat kalau alpha 1 di sini lebih tinggi daripada alpha 1 di first difference, maka problem yang terjadi di literatur sebelumnya adalah attenuation bias. Mereka tidak mengkontrol ataupun tidak
tidak memasukkan kemungkinan bahwa computer use itu diukur dengan measurement error dan correlation distribution. Ini saya correlation. Nah ini yang job movers ini yang saya gunakan. Sampai sini. Oke. Nah ini perbandingan terhadap model first difference ini adalah menggunakan between effects. Jadi selama ini kan asumsinya adalah between effects cukup bagus untuk mengatasi masalah measurement error dari variable of interest. Nah ini nanti akan kita lihat bagaimana dampaknya. Kita bandingkan between effects, first difference dengan OLS dan random effects. Oke, data. Oke. Datanya saya menggunakan data FLS, Wave 4 dan Wave 5. Ini ongoing longitudinal data, baseline tahun 93 representasi dari 83 set populasi. Sampelnya mereka yang berusia 18 hingga 55 tahun. Saat ini bekerja, saya mengeluarkan unpaid family workers dari sampel. Dan ini tadi yang sudah saya jelaskan, computer variable ini dummy variable. Saya mengkategorikan individu atau pekerja menggunakan komputer bila mereka menjawab 1 atau 2. Jadi almost all of the time atau most of the time. Yang 3 dan 4 no. Tapi saya juga melakukan estimasi ketika 1, 2, 3 saya masukkan menggunakan komputer, dan itu tidak merubah kualitatif dari koefisien ataupun efek dari. Ini summary statistik. Kekecilan, nggak bisa kelihatan mungkin. Tapi saya mencoba memasukkan kontrol berbagai pertama worker characteristics dan juga front characteristics. Misalnya ini menikah atau tidak, usia, laki-laki atau perempuan. Oh ini enggak, nanti saya bisa kan. Kemudian tenure sudah berapa lama. Kemudian untuk ukuran firm size saya masukkan employment size. Ini karakteristik dari perusahaan. Kemudian job status, formal informal saya juga masukkan, dan sektor. Termasuk nanti akan saya kontrol dengan provinsi fix atau fix. Oke, ini baseline result. Saya akan skip karena ini tadi sudah diskusikan, yaitu bahwa kita melihat adanya efek positif dari komputer terhadap earnings, meningkatkan 9,2 hingga 11,8%, dan ini first difference model. First difference model itu sebetulnya secara asumsi lebih fleksibel, tapi cukup ketat karena dibandingkan dengan OLS. Dan ini yang terjadi ketika kita bandingkan first difference model yang tadi standar first difference model dengan model seperti random effects dan between effects, itu preminya sangat tinggi, 43 dan 45%. Nah kalau kita letakkan premium computer use ini dalam konteks global, sebetulnya 9,2 dan 11,2% hampir sama di banyak negara. Jadi saya belum sempat masukin garis studi lain, tapi kayak di Amerika Serikat sendiri itu sekitar 10% dampak dari komputer itu dilakukan di tahun 72 sampai tahun 82. Ya di tahun 80-an dari data tahun 80. Nah ini kita bisa lihat, ini dependent variable-nya adalah natural log dari real monetary earnings. Di sini saya tidak mengontrol employment size, industri dan provinsi. Tadi yang isu mengenai minimum wage, saya asumsikan bahwa kalau minimum wage itu di set up di level provinsi, maka sebetulnya provinsi risk effects bisa take care dari minimum wage itu. Nah, kalau misalnya kita kontrol, artinya dalam model yang lebih fleksibel, maksudnya adalah kita kontrol sebanyak mungkin, ini yang paling robust, maka kita masih melihat dampak positif dari computer use terhadap earnings. Nah ini perbandingan. Pertama OLS standar, saya gabungkan full OLS, kemudian ini between groups, dan yang ketiga adalah random effects. Nah ini adalah hal yang menarik. Jadi bahkan di model yang mengasumsikan adanya unobserved heterogeneity tadi, yaitu random effects. Jadi random effects itu kan asumsinya oke, ada latent heterogeneity. Kita consider itu, tapi kita assume bahwa itu terdistribusi dengan normal. Nah,
bahkan di model random FX pun kita melihat bahwa efek komputer sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi memang ada upward bias ketika kita tidak kontrol unobserved productivity tadi. Tapi satu hal yang menarik adalah ini lebih tinggi, koefisien ini lebih tinggi dari first difference. Artinya apa? Artinya tadi alpha yang positif itu lebih mendominasi ketimbang alpha yang negatif tadi. Jadi ini merupakan evidence dari orang yang lebih produktif pergi ke tempat-tempat atau bekerja di pekerjaan komputer, komputer, dan karena itu earnings mereka lebih baik. Dan kalau tidak dikontrol maka efeknya sangat tinggi. Nah ini yang saya coba berikan berdasarkan gender dan pendidikan. Pertama, perempuan menerima premium lebih tinggi, dan ini yang menurut saya menarik karena bisa jadi bahwa ada dampak positif teknologi dalam mengubah struktur earnings di Indonesia. Karena satu sisi kita melihat bahwa adanya gender diskriminasi di labor market yang membuat perempuan menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tapi teknologi berpotensi untuk mengatasi persoalan ini dan mengubah struktur. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ternyata perempuan yang menerima earnings paling tinggi adalah perempuan yang berpendidikan tinggi. Jadi nanti within inequality di dalam perempuan mungkin lebih besar. Tapi saya belum sampai sejauh itu. Nah, mereka yang berpendidikan lebih tinggi mendapatkan earnings premium dari komputer juga lebih tinggi. Dan ini benar-benar spekulasi. Mungkin ini menjelaskan high wage premiums yang terjadi di era sekitar tahun 2004, di era tahun 2000 yang kita observe hingga sekarang. Karena dari pendidikan ada returns schooling, mereka menerima premium plus premium dari teknologi. Dan karena temuan dua ini, maka komputer mungkin mengubah structure di Indonesia dan punya potensi menjadi variabel yang permanen terhadap inequality, earnings inequality di Indonesia.